Kami bersyukur Tuhan, di hari Sabat ini kami masih boleh berkumpul bersama, beribadah menghampiri tahta-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya firman yang akan ditaburkan betul-betul merupakan isi hati Tuhan saja. Bantu hamba-Mu Tuhan untuk mengkomunikasikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Biar kemuliaan-Mu yang memenuhi tempat ini Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami datang dengan membuka hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih kebenaran firman Tuhan boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan kepada kami semua apa yang dunia ini tidak dapat berikan. Kami rindukan firman-Mu, isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami. Dan semua umat Tuhan yang siap, sama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. First of all, satu kehormatan buat saya untuk bisa sharing ada di tempat ini. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih untuk Pak Purwo yang telah mempercayakan. Ada Brian juga yang baru beberapa minggu yang lalu memberkati youth di tempat kami ya. Very great message. Thank you so much. Ada Mike juga. Mike ini pelayanan di tempat kita. Kalau hari Minggu, Mike yang mengundang saya untuk dapat kesempatan di sini. It's a blessing for me. Oke. Saya dikasih tema tentang memancarkan kemuliaan Tuhan dalam keluarga. Glorifying God in the family. Nah, saya harus bicara dulu tentang apa itu kemuliaan Tuhan. Saya khawatir banyak orang percaya itu kurang tahu apa itu kemuliaan Tuhan. Baik, saya akan awali dengan statement ini. The most important things for God is His glory. Saya ulangi lagi. Hal terpenting buat Tuhan adalah kemuliaannya. Kalau the most important things for a man is His presence. Hal yang terpenting untuk Tuhan adalah kemuliaannya. Tapi hal yang terpenting untuk manusia adalah hadirat Tuhan. Nah, mari saya jelaskan ini. Izinkan saya membuka 2 ayat dulu. Yang pertama, supaya saudara tahu, Tuhan itu punya satu kerinduan. Bilangan 14 ayat yang ke-21, kita lihat. Bilangan 14 ayat yang ke-21. Setelah itu Mazmur 19 ayat yang kedua. Tapi kita mulai dulu dari Bilangan 14 ayat yang ke-21. Saya akan jelaskan dulu kenapa kemuliaan itu sangat penting untuk Tuhan. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Dengar baik ini. Hati Tuhan adalah kemuliaan Dia memenuhi seluruh bumi. Camkan ini baik-baik bahwa Tuhan mau bumi penuh kemuliaannya. Nah, caranya gimana? Ini kan persoalannya kan? Mazmur 19 ayat yang kedua. Kita tangkap dulu hati Tuhan ini bahwa Tuhan mau bumi penuh kemuliaannya. Nah, sekarang kita lihat Mazmur 19 ayat yang kedua. Di situ apa katanya? Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dengar baik ini. Kualitas dari Tuhan adalah kemuliaannya. Dan semua ciptaan Tuhan menceritakan kemuliaannya. Makanya nanti kalau saudara membaca di kitab 1 Korintus 15, nanti baca di rumah saja. Kalau saudara lihat 1 Korintus 15, 40, 41 gitu, saudara akan menemukan bahwa bintang punya kemuliaannya, bulan punya kemuliaannya, matahari punya kemuliaannya. Semua yang Tuhan ciptakan itu bertujuan untuk ini, menceritakan kemuliaan Tuhan. Nah, tahukah saudara, ada satu ciptaan yang paling istimewa. Dan ini punya tugas yang paling besar untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Kalau saudara punya waktu dan saudara senang baca Alkitab, wah, wajah saudara semua khatam Alkitab ya. Renungkanlah baik-baik Kejadian 1-3. Karena yang saya pahami, dan saya membaca ini puluhan kali, Kejadian 1 dan 2 adalah blueprint cetak biru. Kalau saudara mau bangun rumah, ya, sebelum rumah itu didirikan, biasanya ada cetak biru dulu kan, ada blueprint dulu. Nah, itu Kejadian 1 dan 2. Kenapa? Sebab dosa belum masuk.
Oke. Rancangan semula Tuhan itu adanya di situ. Oke. Nah, Kejadian 3 itu adalah blueprint penyelamatan manusia jatuh ke dalam dosa, dan Injil yang pertama kali itu adanya kan di Kejadian pasal yang ketiga. Tuhan memberikan sebuah rancangan penyelamatan. Nah, kembali lagi ya, ketika Tuhan mulai menciptakan dunia ini, ya. Jadi sejak hari pertama Tuhan isi dunia ini, kemuliaan Tuhan itu Tuhan pancarkan melalui ciptaannya. Nah, di puncak penciptaan hanya ada satu yang diciptakan, yang sampai Alkitab katakan Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Itu adalah saudara dan saya. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, baca di rumah saja ya. Kalau kita buka ayat semua satu-satu bisa selesai lama banget. Di situ dikatakan gini, kalau Alkitab bahasa Indonesia kan gini, kamu adalah buatan Allah. Nah, saya senang dengan terjemahan salah satu bahasa Inggris. For we are God masterpiece. Jadi manusia itu mahakarya Tuhan. Saya suka banget dengan terjemahan itu. Oh ya betul, karena memang manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Hanya manusia yang dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan. Makanya di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan dihembuskan nafas kehidupan. Itu nefeshi hayah dalam bahasa Ibraninya. Itu yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya. Binatang punya tubuh? Punya. Manusia juga punya tubuh. Binatang punya jiwa? Punya. Dalam jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Manusia juga punya pikiran, perasaan, kehendak. Kita kalau yang senang anjing kan, saya nggak punya anjing, tapi saya suka nonton anjing gitu ya. Karena saya lihat kok pinter banget gitu ya. Karena memang mereka juga punya pikiran, jangankan anjing. Harimau aja bisa dilatih jadi jinak kok untuk sirkus ya kan. Hewan pun punya pikiran, perasaan, kehendak. Tahu, kita bisa lihat kapan dia marah, kapan dia senang, itu punya. Tapi yang hewan tidak punya adalah roh. Ini hanya manusia yang punya. Kenapa manusia harus diberi roh? Sebab hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa. Segambar dan serupa. Saudara jangan bayangkan bahwa Tuhan punya mata, punya tangan, jari 5. Enggak ya, enggak toh. Segambar dan serupa. Artinya itu begini, kualitas-kualitas yang ada pada Tuhan, Tuhan tempatkan dalam manusia. Kalau kita baca Alkitab, tangan Tuhan, kita jangan bayangin, oh Tuhan punya tangan kayak gini, ada telapak jari 5. Enggak kan. Itu kan bahasa antropomorfisme aja, supaya manusia bisa connect. Mata Tuhan melihat, jangan kita bayangin, oh Tuhan punya mata, punya bola matanya, punya pupil. Enggak, ya. Enggak, itu kan bahasa antropomorfisme, supaya manusia bisa memahami gitu ya. Nah, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, maka manusia yang punya tugas dan tanggung jawab untuk ini menggambarkan Tuhan. Jadi ini berat banget ini. Di balik kemuliaan yang Tuhan investasikan, di situ ada kualitas-kualitas Tuhan yang seharusnya dipancarkan lewat kita. Kenapa saya katakan the most important things for God is His presence? Kemuliaan dalam bahasa Ibrani itu kan kabod. Kabod itu punya pengertian weight, bobot. Kalau kita bilang orang itu berbobot, itu kan bukan berarti ayah saya badannya gede gitu. Enggak kan, belum tentu kan. Bisa aja ada orang yang kurus banget bilang orang itu berbobot. Artinya apa? Kualitasnya baik. Gitu kan. Nah, dalam perjanjian baru ya, bahwa gini, peragaan terbesar dan terakhir dari kemuliaan Allah di bumi adalah melalui pribadi Yesus Kristus. Rasul Yohanes menyaksikan ini, coba kita lihat sebentar. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Oke, kita lihat. Firman itu, Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dengar begini, peragaan terbesar dan terakhir dari kemuliaan Allah di muka bumi ini adalah dari Yesus Kristus, melalui Yesus, melalui gerejanya. Kemuliaan Tuhan memenuhi bumi ini, ya. Jadi dalam perjanjian baru kata kemuliaan itu doksa, punya pengertian gini, kesempurnaan karakter Tuhan yang dinyatakan, itu doksa. Kesempurnaan karakter Tuhan yang dinyatakan, ya. Jadi kemuliaan Tuhan atau doksa dalam perjanjian baru itu mengacu pada kualitas karakteristik Allah yang dapat dilihat melalui pribadi Yesus Kristus dan orang percaya. Jadi kalau kita bicara kabot dan doksa, itu kita sedang bicara tentang apa? Reputasinya Tuhan. Kita sedang bicara apa? Tentang kualitasnya Tuhan. Nah, ini adalah sebuah gambaran, ya, sebuah pemahaman dasar dulu, sebuah prinsip dulu, ya, bahwa kalau kita bicara kemuliaan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus paham akan hal ini. Sebab kalau kita gagal paham tentang apa itu kemuliaan Tuhan, kita akan bingung kalau kita ngomongin kemuliaan. Nah, sekarang bagaimana supaya kemuliaan Tuhan ini, ya, yang harusnya digambarkan lewat kita, ya, sekarang juga boleh digambarkan dalam keluarga kita. Nah, ini yang penting. Kejadian 2 ayat 15. Kita ada pada blueprint-nya dulu, saudara. Ini satu prinsip yang sangat penting. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini kita belajar satu prinsip begini. Ada begitu banyak taman di bumi. Tapi Tuhan menempatkan manusia ada di Taman Eden, bukan taman yang lain. Dan yang diusahakan adalah Taman Eden, bukan taman yang lain. Eden punya pengertian gini, the spot of presence. Makanya tadi saya katakan, the most important thing for a man, hal yang terpenting untuk manusia adalah hadiratnya. Kenapa? Sebab manusia diciptakan di hadiratnya. Orang yang mau hidup di luar hadirat Tuhan, itu ibarat ikan yang berkata, aku tidak mau hidup di air. Selesai. Itu habitat. Hadirat Tuhan itu habitat. Nah, Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, dan Tuhan suruh mengusahakan taman yang itu, bukan taman yang lain. Artinya apa? Kekristenan itu selalu punya prinsip gini, inside out. Membangun apa yang di dalam, kemudian keluar. Saudara akan menemukan prinsip ini di sepanjang Alkitab. Ada banyak sekali prinsip inside out dalam Alkitab, karena itu memang prinsip kehidupan. Makanya telur kalau pecah dari dalam ada kehidupan. Kalau pecah dari luar, ya telur mata sapi dan telur dadar ujung. Iya, ya. Cuman ada kehidupan, cuman kalau dia pecah dari dalam, memang harus inside out. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia itu yang harus diusahakan paling pertama, bukan yang tempat lain. Dan saudara harus tahu ini bahwa lembaga yang Tuhan pertama kali dirikan di muka bumi ini adalah keluarga. Bukan kerajaan, bukan negara. Tuhan itu cuma mendirikan 2 lembaga di dunia ini. Ya. Dalam perjanjian lama Tuhan mendirikan apa yang namanya keluarga. Di perjanjian baru Tuhan dirikan apa yang namanya gereja. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, ya kan? Itu kan Matius berapa? 16-18. Itulah kata eklesia, gereja, pertama kali muncul dalam Alkitab. Jadi Tuhan itu nggak ada bikin lembaga-lembaga yang lain. Yang Tuhan bikin itu 2, keluarga, gereja. Makanya lembaga yang diciptakan Tuhan ini tidak bisa bersalah. Kalau sampai berantakan, oknum yang ada di dalamnya yang menyalahgunakan, atau manusia berdosa yang ada di dalamnya
yang membuat itu jadi tidak berfungsi dengan baik. Tetapi lembaga ini adalah lembaga yang sempurna dan ini adalah idenya Tuhan sendiri. Nah, ketika Tuhan menciptakan keluarga, ya, ini adalah satuan terkecil, terinti yang paling pertama Tuhan ciptakan. Dan seharusnya apa yang paling pertama kita usahakan itu adalah keluarga. Sebab prinsipnya ini, Tuhan nggak suruh dulu Adam untuk urus taman yang lain, nggak, Eden. Bukankah ketika Tuhan suruh murid menjadi saksi juga sama kan? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jangan dibalik. Enggak, dari dalam dulu. Nah, ironinya banyak orang sukses bangun karir, sukses bangun bisnis, sukses bangun popularitas, gagal bangun keluarga. Ini jadi persoalan. Sebab dia tidak membangun apa yang di dalam dulu. Padahal kenapa Tuhan suruh Adam untuk mengusahakan Eden? Nah, kan kalau di sini kata mengusahakan itu kan sebenarnya kan avodah dalam bahasa Ibrani. Avodah. Avodah itu to serve. Nah, dalam bahasa Inggris ada service. Jadi avodah itu kan, kata ibadah itu kan juga memang dari situ. Jadi memang ibadahnya dari semula adalah mengusahakan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan dari sekian banyak yang Tuhan percayakan, hal yang terpenting untuk kita usahakan paling pertama sebenarnya adalah keluarga. Supaya jangan sampai kita sukses di luaran, tapi kita gagal membangun apa yang namanya keluarga. Itu adalah hal yang sangat berbahaya kalau itu sampai terjadi dalam hidup kita. Nah, supaya keluarga kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan, supaya keluarga kita bisa ikut menggambarkan Tuhan, maka ya, yang pertama tadi, habitat manusia adalah hadirat Tuhan. Pastikan keluarga kita ada di dalam hadirat Tuhan. Pastikan keluarga kita ada dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sangat penting, bukan hanya habitat. Ingat satu kali Musa bilang apa? Jangan suruh kami pergi dari sini kalau engkau tidak menyertai kami. Nah, terjemahan bahasa Inggris itu lebih keren. Jangan suruh kami pergi dari sini if your presence not go with us. Nah, jadi memang hadirat Tuhan itu sangat penting. Sebab itu adalah habitat keluarga kita. Habitat manusia. Nah, hal yang kedua adalah pastikan bahwa kita building the family culture. The kingdom culture in the family. Membuat kultur itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Sebab kultur adalah, budaya adalah kekuatan yang bisa mengubah manusia tanpa dia sadari. Saya ulangi lagi. Hanya budaya yang bisa mengubah manusia tanpa dia sadari. Hanya budaya. Mau bukti? Gampang. Kalau orang Indonesia ditaruh di Singapura, loh iya kan? Tanpa komando, dia bisa antri, nggak buang sampah sembarangan, nggak nyebrang jalan sembarangan. Tanpa dikomando. Tapi begitu nyampe di Indonesia, tanpa dikomando juga, nyebrang sembarangan, buang sampah sembarangan, nggak mau antri. Kok bisa? Pertanyaan saya, kok bisa? Memang ada tulisan di setiap sudut kota Singapura? Nggak ada. Sebab ada culture di sana. Culture itu creating the atmosphere. Kultur itu akan mengubah seseorang tanpa dia sadari. Pertanyaan saya, kultur apa yang ada dalam keluarga kita? Dengar baik ini, kalau kekristenan cuma tradisi, itu tidak akan mengubah anak-anakmu. Percayalah. Sampai kekristenan menjadi kultur dalam keluarga kita. Baru itu bisa mengubah anak-anakmu. Masalahnya kekristenan itu cuma jadi tradisi. Kalau kekristenan cuma jadi tradisi, itu sulit untuk mengubah anak-anak kita. Terlalu banyak orang tua yang bertanya, kenapa anak-anak saya tuh nggak tertarik sama Tuhan? Kenapa anak-anak saya tuh malas ibadah?
Sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar adalah kultur apa yang ada dalam keluargamu? Kalau kekristenan cuma tradisi 1 minggu sekali ibadah, tapi anak-anak melihat kalau di rumahnya papanya nggak pernah ngajar firman, tanggung jawab pengajar firman itu bukan sekolah minggu, ayah dan ibu. Ya. Bagaimana kita menyerahkan anak-anak kita 2 jam untuk mengcover 166 jam yang lainnya? Untuk orang-orang Yahudi, tanggung jawab mendidik anak, mengajar anak itu di meja makan. Itu tanggung jawab ayah. Papa mamanya tidak pernah menampilkan kultur kerajaan, memperlakukan orang semena-mena, ngomongnya kasar, terus dia berharap cuman karena anak diajak gereja sekali dalam 1 minggu, ya, lalu dia berharap anaknya juga antusias mau pelayanan. Nggak mungkin, sampai ayam tumbuh gigi juga kagak mungkin, percayalah. Percayalah, dengar baik ini, box office anak-anak yang paling pertama itu bukan Transformer, bukan. Box office anak-anak, film box office pertama buat anak-anak kita, itu hubungan suami istri kita. Ya. Parents are picture. Itu sudah pasti. Film pertama yang anak-anak tonton, itu orang tuanya. Nah, sekarang kan pilihan kita. Kita mau menampilkan film apa? Film horor, film thriller, atau romantic komedi? Ya, itu terserah. Ada orang tua yang tiap hari menampilkan film thriller buat anak-anaknya. Ya. Iya. Film thriller, piring melayang. Ya. Saling mencaci maki, itu kan film thriller buat anak-anaknya. Lalu diharapkan anak-anaknya juga antusias sama Tuhan. Gak mungkin. Film pertama yang mereka tonton tuh orang tuanya. Nah, building family culture itu sangat penting. Nah, bagaimana sebuah kultur terbangun? Apa pengertian budaya sih? Budaya itu kan sesuatu yang menjadi pola hidup yang dilakukan sebagai praktek bersama, itu budaya. Kalau cuma sendiri, itu belum budaya. Jadi budaya karena adanya sebuah praktek bersama. Praktek bersama apa? Pola hidup. Oke, apa itu pola hidup? Lifestyle. Pola hidup adalah sesuatu yang kita jalankan tanpa berpikir lagi. Itu pola hidup. Sikat gigi itu udah jadi pola hidup. Nggak ada kan yang kalau malam mau tidur, hari ini gue sikat gigi nggak ya? Kita nggak mikir lagi begitu kan? Makan itu pola hidup. Ya, nggak ada orang lupa makan. Telat makan bisa, lupa makan nggak ada. Nggak ada, aduh saya lupa makan udah 7 hari saya kagak makan. Nggak ada. Makan itu pola hidup. Telat makan bisa. Sebab pola hidup itu sudah menjadi bagian integral yang mendarah daging dalam kehidupan kita. Itu pola hidup. Nah, pertanyaan selanjutnya, pola hidup itu apa? Pola hidup adalah sebuah karakter yang dihidupi terus-menerus. Karakter adalah kumpulan kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan satuan yang kita kerjakan terus-menerus secara konsisten setiap saat, setiap hari. Itu akan menjadi kebiasaan. Orang main game sampai malam, tidur siang, bangun siang, ya. Kemudian jadi nggak mau mengerjakan apa-apa. Kita belum bisa bilang dia pemalas, belum. 1 kali dikerjakan, 2 kali dikerjakan, mulai ada warning, jangan malas. Dia teruskan itu, jadi kebiasaan, jadi pemalas dia. Dia teruskan lagi, udah, malas itu jadi karakter dalam hidup dia. Sampai menjadi pola hidup. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit untuk diubah. Nah, makanya sekarang pertanyaan saya tuh gini, kalau kita mau punya kultur kerajaan Allah, ya kita harus mulai dari tindakan satuan setiap hari terkecil. Bagaimana orang tua menghidupi
etika kerajaan, menghidupi firman Allah dalam hidupnya, yang anak-anak bisa tonton, yang anak-anak bisa lihat. Itu PR yang paling berat buat orang tua. Sehingga kita bukan hanya sukses di pekerjaan, sukses bangun popularitas, dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan suruh Adam usahakan dulu Taman Eden? Usahakan dulu apa yang ada di dalam. Sebab memang benar, potensi terbesar itu adanya di Eden. Dengar begini, potensi terbesar jangan cari di luar, adanya di keluargamu. Ya, potensi terbesar itu adanya di keluargamu. Ada di anak-anakmu, itu yang akan menciptakan sebuah keturunan ilahi yang bisa melakukan banyak hal untuk kerajaan Allah. Jangan cari di luar dulu. Harus cari di luar juga. Tapi pastikan apa yang ada di dalam itu kuat. Ibrani 13 ayat 4. Hal yang ketiga, supaya keluarga kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Oke. Saya akan bacakan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, saya mau fokus pada kalimat awal. Hendaklah kamu semua penuh hormat. Penuh hormat di sini berasal dari kata timios dalam bahasa Yunani. Timios ini punya pengertian bahwa meletakkan sesuatu ini sebagai hal yang paling berharga. Sebagai hal yang paling penting. Pertanyaan saya, apakah kita meletakkan keluarga kita, hubungan suami istri, sebagai hal yang paling penting? Yang penuh hormat, yang paling the most valuable. Kata-kata orang kalau ditanya akan jawab, oh iya pasti, oke kita cek benar atau enggak. Ibu-ibu kalau yang seneng tas branded ya. Kalau yang seneng tas branded. Kalau tasnya ketumpahan Coca-Cola, wah ibu-ibu bayangin aja ngeri langsung. Mukanya bisa, gitu ya. What would you do? Anda kan paling panik, ambil tisu basah dulu, cepet-cepet bawa ke back spa. Ya kan? Udah kagak nunggu besok lagi, kalau bisa hari itu juga bawa ke back spa. Ini tas ratusan juta ini. Jangan sampai rusak. Nah kalau bapak-bapak mungkin beda ya. Kalau yang senang mobil, wah mobilnya lecet dikit cari bengkel ya. Debuan dikit langsung dimandiin. Istrinya nggak dimandiin. Tapi kalau mobilnya dia paling cepet deh. Ada debu dikit dilap. Itu tanpa sadar manusia akan melakukan itu terhadap sesuatu hal yang dianggap paling berharga. Itu pasti. Nah sekarang kita suka bilang, kita anggap keluarga hal yang paling penting, hal yang paling berharga, bla 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 bla. Tapi ketika keluarga kita ada masalah, kita suka diem aja. Kita tahu hubungan suami istri kita bermasalah dan kita cannot solve it. Kita juga nggak minta tolong loh, diemin aja. Kalau badan kita sakit aja, kita tahu kita harus cepet-cepet ke dokter. Kita cari pertolongan karena kita anggap kesehatan itu hal yang berharga, kan gitu. But what about your family? Ada suami istri yang ke gereja bareng tapi udah kagak pernah ngomong di rumah. Atau kalau manggil pasangannya nyet loh. Itu bisa. It could happen. Loh, karena saya ketemu yang model begini. Di gereja bisa punya jabatan yang tinggi dalam pelayanan. Tapi kalau di rumah beda cerita, ring tinju. Ini kan terjadi. Tapi tidak pernah minta tolong. Tidak pernah punya sense of urgency bahwa ini harus diusahakan. Karena banyak orang yang berpikir,
Definisi kesetiaan adalah tidak bercerai. Itu definisi dunia, Pak. Kesetiaan dalam Alkitab tidak seperti itu. Ada hamba yang dipercaya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 1 talenta dikatakan sebagai hamba yang jahat dan tidak setia. Dia nggak ilangin loh, 1 tetap 1. Bukan 1 jadi setengah, enggak. Karena kesetiaan dalam kekristenan adalah kesetiaan yang progresif. Nah ini kata-kata progresif agak sensitif ya. Tapi sebenarnya progresif itu maknanya bagus kan, berkembang kan, ya kan. Tapi kalau doktrin-doktrin utama mau diganti itu bukan progresif, itu regresif. Oke, nah gini, kita balik ya, kita bukan lagi bahas itu. Kesetiaan harusnya menjadi hal yang progresif. Artinya apa? Harusnya bertumbuh. Kesetiaan dalam pernikahan Kristen itu bukan asal aku tidak bercerai. Oh pasangan itu setia loh, dia menikah sudah 40 tahun. Tapi kalau di rumah tidur aja udah nggak sekamar. Kan banyak yang model begini tuh banyak. Karena definisi kesetiaannya adalah asal saya tidak bercerai. Sekali lagi ya, itu definisi dunia. Kalau definisi Alkitab, yang namanya kesetiaan itu harus bertumbuh. Apakah hubungan suami istri kita bertumbuh dalam keserupaan atau tidak? Apakah kita lebih mengenal pasangan kita daripada yang dulu? Apakah kita lebih mengasihi dia? Ini kan hal-hal yang harus kita pertanyakan dalam hidup kita. Kalau kita menempatkan perkawinan sebagai suatu hal yang penuh hormat, kita tempatkan ini as the most valuable. Kita tempatkan ini sebagai hal yang berharga. Begitu ada masalah dalam pernikahan pasti ada masalah. Ya. Kita nggak undang juga dia datang sendiri kan. Tapi persoalannya tuh gini, tidak ada konflik yang menghancurkan rumah tangga. Tidak ada. Yang menghancurkan rumah tangga adalah ketidakmampuan menangani konflik tersebut. Itu yang menghancurkan rumah tangga. Konflik itu pasti ada. Tapi ketidakmampuan memanage, menghandle, mengatasi hal tersebut. Itu yang menghancurkan rumah tangga. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau badan kita sakit, kita cepat-cepat cari dokter. Kalau benda-benda yang kita anggap paling berharga, rusak, kita cepat-cepat mau beresin apa semua. Kenapa pernikahan yang bermasalah, yang sakit, kita nggak mau cepat-cepat obatin? Itu sebabnya kalau kita menempatkan pernikahan kita sebagai sesuatu yang penuh hormat, baru kemuliaan Tuhan akan terpancar lewat keluarga kita. At the end, tempat kita pulang tuh keluarga kok. Ya. Nanti kita juga pasti jadi tua, ada saatnya pensiun, badan bisa sakit. Percayalah, ya. Panggung tidak akan menerimamu selamanya. Oh, of course, panggung apapun itu, panggung stage performance kah, stage dunia usaha kah, tidak akan menerima kita selamanya. Yang tetap akan menerima kita sampai pada akhirnya dan apa adanya itu keluarga. Jangan biarkan keluargamu rusak. Perbaiki itu. Dan saya percaya gini, Tuhan pasti bisa menolong. Saya berdoa setiap kita yang ada di tempat ini bisa betul-betul memancarkan Tuhan bisa memancarkan kemuliaan Tuhan lewat keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sampai keturunan 7, 8 dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, ku yakin Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai